Bab 9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Desi Rinayanti Pelealu. A. Latar belakang. Dalam praktiknya aktivitas karyawan bekerja paling sedikit 8 jam per hari, yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam praktiknya lingkungan kerja meliputi kondisi sebagai berikut. Di dalam kantor. Di dalam pabrik. Di lapangan. Di dalam gudang. B. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja yang perlu diperhatikan terutama selama bekerja dan berada di lingkungan kerja karyawan. Hal ini sesuai dengan bunyi undang-undang yang mengatakan bahwa setiap pekerja, buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan bekerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk menjaga agar keselamatan kerja karyawan terjaga dan terjamin ada beberapa komponen yang perlu dilakukan yaitu tersedianya peralatan kerja yang memadai. Perusahaan harus menyediakan peralatan kerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Perawatan peralatan secara terus-menerus. Peralatan kerja harus selalu digunakan pada saatnya bekerja atau berada di ruangan tertentu. Kepatuhan karyawan. Setiap karyawan wajib mematuhi aturan tentang keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Perusahaan harus membuat petunjuk atau rambu-rambu kerja di setiap lokasi tertentu. Prosedur kerja. Karyawan harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar selalu ada dan tersedia, maka pihak perusahaan perlu membentuk bila perlu unit khusus yang mengelola keselamatan dan kesehatan bekerja. Sedangkan dalam hal kesehatan kerja, komponen yang perlu dilakukan adalah 1. Kondisi udara di ruangan. Kondisi udara di dalam ruangan harus sesuai dengan kondisi yang seharusnya. 2. Ventilasi ruangan. Adanya alat untuk menjaga sirkulasi udara di dalam suatu ruangan. 3. Kebisingan. Untuk ruangan tertentu yang menggunakan mesin yang memiliki suara yang keras dan menyebabkan kebisingan. 4. Penerangan atau cahaya. Setiap ruangan harus memiliki penerangan yang cukup sehingga tidak mengganggu pekerjaan. 5. Tersedianya pembuangan kotoran limbah. Perusahaan harus menyediakan pembuangan baik air atau udara. C. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Membuat karyawan merasa aman. 2. Memperlancar proses kerja. 3. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. 4. Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. 5. Tidak mengganggu proses kerja. 6. Menekan biaya. 7. Menghindari kecelakaan kerja. 8. Menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. 1. Bagaimana perusahaan mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja di perusahaan? 2. Bagaimana jika perusahaan tidak ada jaminan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja? Apakah yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak terkait? D. Risiko yang dihadapi. Guna meminimalkan kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan selalu melakukan sosialisasi terhadap cara-cara melakukan atau menggunakan peralatan kerja. Dalam praktiknya ada 2 hal penyebab risiko kecelakaan kerja, yaitu 1. Unsur sengaja. Karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat bekerja. Bisa karena karyawan memang tidak suka dengan perusahaan, sehingga kemarahannya dilampiaskan kepada peralatan kerja.
2. Unsur tidak sengaja. Kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja dilakukan secara tidak sengaja, misalnya karena peralatan yang digunakan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Secara umum risiko-risiko yang terjadi seperti cacat fisik. Karyawan mengalami kerusakan atau cacat pada sebagian atau seluruh anggota tubuhnya, seperti patah tangan, patah kaki, pendengaran rusak atau mata rusak, kelumpuhan atau cacat fisik lainnya. Cacat mental. Karyawan tersebut mentalnya atau jiwanya yang rusak seperti stres atau gila akibat tekanan dari pekerjaan. Cacat seumur hidup. Akibat dari pekerjaan menyebabkan karyawan cacat seumur hidup, sehingga tidak dapat lagi melakukan aktivitas kerja. Meninggal dunia. Meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang parah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan prioritas yang harus dilakukan di banyak perusahaan. Pada dasarnya keselamatan kerja karyawan sangat tergantung kepada faktor lain, yang terlibat langsung dengan pekerjaan maupun yang tidak langsung. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi keselamatan kerja karyawan, yaitu kelengkapan peralatan kerja, kualitas peralatan kerja, kedisiplinan karyawan, ketegasan pimpinan, semangat kerja, motivasi kerja, pengawasan, umur alat kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kerja. Kesehatan kerja karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor. Perusahaan juga harus mengelola faktor-faktor penyebab tersebut, sehingga kesehatan karyawan tetap terjaga. Faktor-faktor yang sering memengaruhi kesehatan kerja karyawan, yaitu udara. Kondisi udara di ruangan tempat bekerja harus membuat karyawan tenang dan nyaman. Cahaya. Kualitas cahaya di ruangan juga akan sangat memengaruhi kesehatan karyawan. Kebisingan. Suara yang ada di dalam suatu ruangan atau lokasi bekerja, jika terlalu berisik atau bising tentu akan memengaruhi kualitas pendengaran. Aroma berbau. Ruangan yang memiliki aroma yang kurang sedap maka kesehatan akan sangat terganggu. Layout ruangan. Tata letak ruangan sangat memengaruhi kesehatan karyawan, misalnya tata letak kursi, meja serta peralatan lainnya. Ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ruang lingkup keselamatan kerja dalam tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. Larangan dan kewajiban untuk bekerja. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, maka menurut undang-undang, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Menurut Undang-Undang Pengusaha harus melindungi karyawan dalam kategori sebagai berikut. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antar pukul 23 sampai dengan pukul 5. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang meliputi a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. I. Cara mengurangi kecelakaan kerja. 1. Buat aturan tentang keselamatan. Perusahaan harus membuat suatu peraturan tentang keselamatan kerja. 2. Buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca. Tujuannya agar karyawan dapat mengetahui, sekaligus mengingatkan mereka akan keselamatan kerja. 3. Sediakan alat pengamanan kerja. Sudah disediakan berbagai alat pengamanan tergantung di mana lokasi bekerja. 4. Selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus, agar fungsi dari peralatan tersebut tetap dijaga dan dipelihara. 5. Melakukan pengawasan secara ketat. Karyawan yang menggunakan peralatan keselamatan kerja harus diawasi secara ketat. 6. Memberikan sanksi bagi yang melanggar. Ada semacam sanksi atau tindakan bagi mereka yang tidak menggunakan peralatan bekerja selama bekerja. Jelaskan apa manfaat kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan? Terima kasih sudah mengikuti materi hingga akhir, dan sampai bertemu di materi berikutnya.